Sejarah memiliki tampuk istimewa pada hidup manusia, tapi kini tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, namun ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Bersama saya, Tika Melia Putri, inilah Jas Merah. Tangerang adalah kota metropolitan yang merupakan salah satu penyangga ibu kota Jakarta. Tangerang kini disebut sebagai kota industri. Dengan banyaknya perkembangan di bidang pembangunan, ternyata Tangerang menyimpan banyak cerita di masa lampau yang menarik untuk kita ulas. Tangerang dulunya adalah daerah yang bernama Bentengan, yang terletak di antara Banten yang merupakan jalur masuk penjajah menuju Batavia. Baru pada tahun 1955, Bentengan berubah nama menjadi Tangerang dengan ibu kota Tiga Raksa. Nama Tiga Raksa diambil dari nama tiga kesatria, yaitu Arya Santika, Arya Dwi Wangsa, dan Arya Dikara. Merekalah yang berjuang mempertahankan benteng pada zaman kolonial Belanda. Ketiga kesatria tersebut merupakan pasukan atau aden-aden yang berasal dari Cirebon, Sumedang, dan Banten. Kenapa dikatakan benteng? Sebab kita zaman penjajahan Belanda dulu ya, yang ada di Banten itu pertama diinjak itu ya satu oleh Portugis, ya Inggris kan, termasuk Myanmar, Arab, Belanda, Jepang gitu kan. Banten itu ya termasuk kota bantah, terhina gitu ya. Artinya pertama diinjak oleh penjajah, pendatang gitu, pelabuhan Banten itu. Maka disitulah dipertahankan zaman itu dinamakan benteng. Ada bentengan gitu. Habis itu kumpullah orang-orang dari Belanda, jangan sampai debol ke sana. Ke mana? Ke timur gitu ya. Didatangkan dari barat semua juga. Kalau Banten sudah debol, Tangerang debol, maka Nusantara juga akan debol. Gitu. Jadi benteng ini luar biasa sebetulnya ya. Gitu. Di situ kumpullah aden-aden, orang-orang pasukan daripada Cirebon, Sumedang, ya, dari Sumedang, Cirebon, Banten, ya di situ yang dinamakan Tiga Raksa, tiga perkasa. Arya Diwangsa, Arya Santika, Arya Dikara. Itu tiga perkasa. Artinya mempertahankan zaman Belanda pada waktu itu. Ya. Disitulah terjadilah peperangan, kita kalah. Gitu pada terbunuh, akhirnya dimakamkanlah di Tiga Raksa. Namanya Pangeran Tiga Raksa itu kan. Selain ketiga kesatria tersebut, Tangerang juga menjadi tempat bersejarah yang belum banyak diketahui orang. Tangerang juga terkenal dengan peristiwa atau tragedi Lengkong yang mengakibatkan wafatnya mayor termuda, yaitu Mayor Dan Mogot pada tahun 1946. Mayor Dan Mogot yang bernama lengkap Daniel Elias Mogot, pria asal Manado. Dan Mogot memimpin pasukan Taruna Akademi Tangerang untuk melucuti senjata dari pihak tentara Jepang. Sedang berlangsungnya sidang di dalam gedung itu, katanya ada salah seorang pengawal di luar itu senjatanya meletus. Meletusnya senjata itu dianggap ada serangan. Nah, oleh karena dianggap ada serangan, jadi diserang, mereka itu menyerang duluan, termasuk menembak dan membunuh. Dan Mogot awalnya dimakamkan di Taman Pahlawan 1000, namun dipindahkan ke Taman Pahlawan Taruna Kota Tangerang. Kini, untuk mengenang peristiwa Lengkong, pemerintah setempat membuat monumen yang disebut Monumen Lengkong, yang terletak di Lengkong, Serpong, Tangerang Selatan.
Selain menyimpan berbagai sejarah, Tangerang memiliki keunikan dan keanekaragaman budaya. Namun sayang, pemerintah setempat kurang mengapresiasi kebudayaan yang ada. Selain menyimpan banyak sejarah, Tangerang juga memiliki keanekaragaman budaya, diantaranya yaitu tari cokek, pecunan, tari topeng. Namun dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, belum ada kebudayaan yang asli khas Tangerang. Hal tersebutlah yang membuat Pak Unus menciptakan sebuah tarian yang memadukan 3 unsur budaya, Betawi, Sunda, dan Cina, sejak 2008 silam. Awalnya saya pengen menyatukan beberapa kultur budaya yang ada di Tangerang ya. Kultur budaya di Tangerang itu ada cokek, ya ada Cina, terus ada juga Sunda kayak topeng itu kan. Itu tidak terlepas ya, soalnya awal muawal kita kan dulunya Jawa Barat gitu kan. Nah terus ada lagi yang berhubungan dengan Tangerang itu motonya akhlakul karimah. Nah gimana caranya gitu ya dalam satu seni pertunjukan atau gitu ya, semua jenis kesenian itu diramu jadi satu kesatuan gitu. Awalnya seperti itu. Nah saya mencoba dari beberapa kultur jenis musik yang ada di Tangerang, yang berkembang lah di Tangerang, saya coba dikemas gitu ya, akhirnya itu jadilah Lenggang Cisadane lah. Memang awalnya juga saya untuk tarian Selamat Datang ya, dari dulu Tangerang belum punya tarian Selamat Datang. Meski masih terbilang baru, namun tari Lenggang Cisadane sudah sering dipentaskan di berbagai daerah, diantaranya di Banten, Ambon, Jakarta, dan daerah-daerah lain dalam kegiatan tingkat lokal maupun nasional. Meski sudah sering dipentaskan dalam kegiatan di berbagai daerah, namun tari Lenggang Cisadane belum mendapat hak cipta atau legalitas dari pemerintah Kota Tangerang, walaupun kerap dijadikan sebagai tarian Selamat Datang. Seni tari ini tuh nggak bisa, cuman dia terdaftar di Kementerian Pariwisata, Kebudayaan di sana. Harusnya itu aja. Legalitas dari sini dulu. Oh untuk pengantar ke kota. Ada legalitas dari sini dulu nih, bahwa Lenggang Cisadane itu betul-betul tarian khas Kota Tangerang, penciptanya si A, penciptanya si B, dan si C, dan sebagainya gitu ya. Nanti tanda tangan wali kota. Nah itu surat itu dibawa ke sana. Kalau misalnya Hingga saat ini, Pak Unus masih menunggu iktikat baik dari pemerintah Kota Tangerang untuk mempatenkan tari Lenggang Cisadane ciptaannya. Namun Pak Unus tidak menutup kemungkinan kepada pemerintah daerah lain yang ingin menjadikan tarian Lenggang Cisadane sebagai ikon tarian daerah tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.